Karena tadi realitanya money politik itu sekali lagi memang menjijikkan, tapi itulah realita yang hari ini masih begitu mendominasi dalam Indonesia, termasuk Lampung, dalam bagaimana masyarakat menentukan pilihan. Jadi kalau yang nanggung-nanggung, yang punya duit 1 triliun, apalagi ratusan miliar, ngapain gitu, nggak bakal menang. Terus dia mau ngeluarin ratusan triliun untuk masuk ke Lampung, ya ngapain, mendingan saya invest di Pilpres. Baik, jadi tadi kalau Pak Nanang itu bilang Arinal pasti mencalonkan. Saya yakin itu betul ya. Tapi mungkin diksinya bukan mencalonkan. Kalau konteks Lampung itu bukan mencalonkan, tapi dicalonkan. Jadi nggak bisa aktif itu. Orang hebat, orang surveinya bagus, incumbent gitu, wah saya pengen nyalon lagi. Nggak bisa. Dicalonkan nggak dia gitu. Nah ini relevan dengan relate sama yang disampaikan oleh Bang Herman. Jadi Lampung ini perusahaan dicalonkan apa enggak? Gitu. Kalau kita bisa mencalonkan, kita calonkan aja Bang An. Kurang apa Bang An ini? Iya kalau mencalonkan, tapi mohon maaf Bang An. Bang An nyalon wakil gubernur, wakil bupati aja kalah. Kita mau nilai Bang An dari segi apa? Ilmu, senioritas, wisdom, asal usul, terah. Kurang apa Bang An, maha guru buat kita ini. Nah, menang, nyalon wakil bupati. Jadi dalam konteks Lampung ini bukan mencalonkan tapi dicalonkan. Apakah orang itu dicalonkan tidak? Nah, bicara dicalonkan, siapa nyalonin ini? Ya, saya sependapat dikatakan Bang Herman. Saya mohon maaf ini karena diskusi ya, bukan mau maksud sombong atau apa. Saya sudah bertemu 3 orang yang disebut-sebut sering dalam beritanya Bang Herman ini, orang yang bakal jadi calon gubernur. 3 orang. 2 orang ke tempat saya. 1 ke kantor saya waktu di Jakarta, 1 ke rumah saya. 1 ketemu di satu tempat. Nah, dari 3 orang ini, 1 orang ini betul-betul pokoknya nyerah-nyerah Belanda sama Ibu. Dan dia pede betul bahwa Ibu itu pokoknya masih sayang sama saya lah gitu, kira-kira gitu. Tapi kan sini enggak, itu sebenarnya sayang sama saya, kira-kira gitu. Yang satu enggak ngomong eksplisit seperti itu, tapi ya ke sana, Ibu Li. 1 kali ketemu, ada 1 momen mau ketemu dengan saya, nggak jadi, sudah siap ketemu, sorry Bang, kita tunda. Padahal dia pengen ketemu saya gitu. Dipanggil Ibu ke kebun. Tapi ini off the record dan jadi tulisan. Nah. Ada juga yang satu lagi juga begitu, wah pokoknya ini sedang 50-50 nih, tapi ada kemungkinan Ibu Li ke saya gitu. Jadi artinya ya memang ini realita yang buat orang-orang kayak kita nih, ini kan menjijikkan sebenarnya. Iya, bukannya miris itu di bawah. Ini menjijikkan. Ya, menjijikkan buat kita. Demokrasi yang kita bangun berdarah-darah. Saya ini ya mungkin antara semua ini saya satu-satunya yang waktu pergantian dari Orde Baru ke Orde Reformasi adalah mahasiswa. Saya terlibat dalam semua peristiwa itu sebagai mahasiswa. Baik sebagai demonstran maupun sebagai wartawan pers kampus. Jadi kalau orang cerita-cerita itu kita ngalami betapa berat sekali perjuangan kita waktu itu ya. Dan begitu ternyata reformasi seperti ini, jangan kita kecewa gitu. Cuma berhubung sudah mulai menua walaupun jauh lebih muda dari Pak Nanang gitu, ya kita sudah mulai udahlah gitu kan, udah agak bodoh-bodoh amat gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dongkol tuh dongkol Mas Nanang sebenarnya, geram ya, reformasi begini. Nah dalam konteks Lampung, ya ini realita yang kita hadapi hari ini. Semua figur-figur utama yang digadang-gadang bakal menjadi
calon gubernur Lampung ini saya baru 3 loh. Mungkin kalau ketemu yang lain sama aja nih, ya kan? Si Anu sama aja, ya. Sama ini 3 yang mungkin 2 ini sangat kuat. Gitu, ya. Realitanya mereka ke sana. Nah, bagaimana mutus bisa nggak diputus? Belum bisa. Karena tadi realitanya money politik itu sekali lagi memang menjijikkan, tapi itulah realita yang hari ini masih begitu mendominasi dalam Indonesia termasuk Lampung, dalam bagaimana masyarakat menentukan pilihan. Dalam berbagai wujud, ya. Tadi kata Mas Nanang tidak mesti lagi dalam bentuk uang, dalam bentuk voucher dan sebagainya sama aja kan. Pilihannya itu karena diberikan sesuatu. Ini realita. Ngubahnya juga sulit karena ini diajarkan oleh yang atas-atas. Elit-elit bangsa kita, pemuka kita, ya pemuka politik, pemuka adat budaya, pemuka agama, itu sama. Ya. Pilihannya bisa dipengaruhi oleh apa yang diterima dia gitu. Bahkan kalau si tokohnya itu sudah menerima sesuatu, dia bisa perintahkan masanya untuk pilih si A, ya dipilih gitu. Nah, bagaimana kemudian yang bawah-bawah ini bisa kita edukasi? Jangan nerima gitu. Milih itu harus berdasarkan idealisme, harus keyakinan bahwa orang itu punya integritas, punya reputasi yang baik, track record yang baik. Enggak bisa orang yang menjadi panutan dia, menjadi teladan dia melakukan hal itu. Ya kan? Sementara masyarakat kita kan masih sangat butuh patriarki ya. Pilihan-pilihan itu kan mencontoh panutannya. Ya. Nah, agak sulit memang, agak sulit. Nah, di sisi lain misalnya, saya karena ya pernah lah beberapa lama jadi orang ibu kota, Bang Herman ya. Ngobrol-ngobrol gitu, kadang di kantor, kadang di mana. Ternyata juga bohir-bohir di Jakarta itu nggak banyak tertarik mau masuk Lampung ini. Gitu. Karena mereka tahu kalau mau masuk itu duitnya harus sangat besar. Terus ngapain? Terus sudah. Jadi kalau yang nanggung-nanggung, yang punya duit 1 triliun, apalagi ratusan miliar, ngapain gitu? Nggak bakal menang. Terus dia mau ngeluarin ratusan triliun untuk masuk Lampung, ya ngapain? Mendingan saya invest di Pilpres. Iya kan? Nggak mau masuk Lampung itu. Ya saya nguping-nguping aja. Ya. Nggak tertarik mereka. Jadi memang dominasi Ibu Eli mungkin untuk beberapa waktu ke depan agak sulit dipatahkan karena memang tidak ada kompetitornya. Nah, dan ini disadari oleh pelaku-pelaku politik kita di Lampung hari ini. Nggak bisa mereka kalau tidak Ibu Eli. Akhirnya sudah itu tadi. Kok adem-adem aja? Udah deket, ya gimana ya adem-adem ya, ngapain ribut-ribut pasang baliho gede-gede, nanti ya percuma. Terus pasang billboard gede-gede kan pakai duit. Emang nggak pakai duit? Kecuali Pak Herman HM bisa pasang di mana-mana, nggak tahu juga tuh Bang Ferdi gimana caranya. Nah, ya kan. Di luar itu nggak bisa pasang billboard gede-gede sekian bulan, duitnya dari mana? Karena yang punya duit memang tadi pertanyaan Bang Herman kok, ya belum dikucurkan duitnya. Duitnya belum dikucurkan, ngapain nanti aja. Termasuk menunggu hasil Pilpres. Nah ini bukan meramal ya, bukan. Ini kan kita melihat yang menggiring, lebih parah lagi. Ya, ini realita yang kita lihat dari kondisi fakta-fakta yang ada. Nah, jadi sekali lagi ini menjengkelkan, tapi ini realita. Nah, tapi kan selalu kita belajar dari maha guru kita, nggak boleh terus kita karena situasi begini kita ya sudahlah, biarin aja. Ya nggak boleh juga. Ya kita ya harus bersuara, harus bergerak, harus mengkritik termasuk kalau ada hal yang nggak benar. Nah dalam hal ini saya balik ke apa yang saya sampaikan di diskusi kita divisi Bang Ferdi. Yang bisa melakukan ini, yang mestinya melakukan ini kan adalah civil society.